Nah, cepat atau lambat, pinjol-pinjol ini akan hengkang dari muka bumi ini. Ya, bagi para newbie, amatiran atau kelas rakyat yang galbainya cuma 2 juta udah ketar-ketir itu ya. Anda galbaikan semua pinjol Anda yang sekarang yang ada di HP Anda itu. Ya, sudah nggak usah pinjol-pinjol lagi. Oke ya, itu untuk kelasnya rakyat yang galbay 500.000 ketar-ketir. Gitu ya, oke ya. Ada lagi bagi para pro player ya, pro player game pinjol ini ya, atau kelasnya sudah prajurit galbay gitu ya. Anda pinjam sebanyak-banyaknya nggak usah dibayar. Oke, kita galbaikan rame-rame. Ya, oke ya. Kita gaungkan galbay nasional ini gitu kan, biar pinjol-pinjol ini pada hilang. Gitu ya. Ada yang bertanya, ada yang bertanya kepada saya waktu kemarin, "Bang, apa pendapatnya?" Nggak tahu ya, Masnya barangkali nonton ya, komen seperti ini. "Bang, apa pendapatnya ada yang korban lagi nih, 2 korban karena pinjol gitu, mengakhiri hidupnya gitu ya." Saya nggak bisa banyak berkata-kata seperti itu. Gitu, itu yang sudah terjadi. Saya bukan juga sok bijak atau gimana gitu ya. Tapi yang sudah terjadi ya terjadi. Gitu kan ya. Oke, tinggal kitanya ya. Kitanya itu mengusahakan gitu loh ya. Kita jangan tinggal diam saja. Oke. Jangan lagi ada korban-korban selanjutnya. Ya, yang sudah ya sudah. Gitu kan ya. Tinggal kitanya mencegah, beramai-ramai ya, semuanya, semua orang itu mencegah, oke, agar tidak terjadi lagi hanya karena masalah sepele, gagal bayar pinjol. Sangat sepele sekali, mau legal resmi OJK mau ilegal ya, itu masalah sepele, galbay itu ya. Anda harus paham itu, oke ya. Jadi mulai sekarang bagi para rakyat-rakyat atau newbie amatiran ya, Anda nggak usah rawat-rawat lagi lah. Buat apa rawat-rawat ya kan? Pas mending pemasukan Anda ya, Anda tabung. Ya Allah ya. Jangan sampai para amatiran atau Anda yang amatiran ini menganggap bahwa pinjol ini adalah tabungan Anda yang bisa Anda pakai nanti. Gitu ya. Itu akan mengurangi ya usaha Anda dalam mencari penghasilan yang lebih gitu loh. Oh, tenang aja, ada backupan pinjol gitu ya, bisa kapanpun saya pinjem. Mau sampai kapan ya? Nanti Bang, kalau saya lagi butuh saya akan itu lagi, apa namanya, pinjam lagi. Kalau semuanya, kalau pinjolnya sudah bangkrut semua di tahun 2023 gimana? Ya, Anda nggak punya uang karena Anda berpikir bahwa pinjol-pinjol Anda itu tabungan, ya kan? Ternyata 2023 pada hengkang investornya, ya, investor asingnya, karena di negaranya krisis gitu kan ya. Anda mau pinjam lagi nggak bisa, Anda nggak punya tabungan ya kan. Itulah ya, sebenarnya pinjol itu dari manapun, dari sudut manapun, dari ya, dari sisi manapun itu sudah bencana sebenarnya ya. Apalagi ya itu tadi yang menganggap bahwa pinjol-pinjol ini adalah tabungan mereka gitu loh ya. Masih mending Anda tabung sendiri gitu loh ya. Kalau nggak bisa nabung, Anda itu nggak bisa nabung gitu ya. Kalau duit di ATM itu pasti habis, Anda mulai menaruh uang itu di deposito atau diinvestasikan gitu ya. Sekarang investasi itu murah-murah, 100.000 udah pada bisa beli gitu ya. Anda download saja aplikasi-aplikasi ya, tapi saya tidak menyarankan aplikasi apa gitu ya, karena Anda tahu sendiri aplikasi keuangan di zaman sekarang itu bisa kabur gitu kan ya. Tapi saya ya gitulah ya, pokoknya taruh di deposito bank atau apa gitu. Oke ya. Jangan menganggap bahwa pinjol-pinjol itu tabungan Anda. Oke ya. Bagi para pro player ya, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ya. Saya jamin Anda itu tahu apa yang harus dilakukan. Pinjam sebanyak-banyaknya ya, galbaikan gitu loh ya. Kenapa Bang? Ya, misalkan para newbie tanya gitu kan. Biasanya newbie itu begitu, bolak-balik lagi. Bang, apa iya nggak apa-apa digalbaikan gitu kan ya? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa selagi Anda sudah nggak mampu gitu kan ya, tidak ada uang lagi gitu kan ya. Patokannya seperti ini ya, seperti ini patokannya.
Saya sering kali bilang, kalau pinjol itu sudah mengirimkan pesan ke otak Anda bahwa Anda harus gade BPKB, jual rumah Anda, ya, itu sudah tidak sehat, ya, dan itu pertanda bahwa Anda harus galbay saat itu juga, ya, itu patokannya, gitu loh ya. Atau Anda bisa diminimkan lagi, ya, klasifikasinya gitu. Gajian saya selalu habis buat pinjol, itu sudah tidak sehat. Sama, ya seperti itu ya. Gajian Anda selalu habis buat nutupin pinjol, Anda tarik lagi. Anda bulan depan bayar lagi, tarik lagi. Berharap limitnya besar, tapi nggak besar-besar limitnya. Terus saja. Suatu saat, ya, pinjol itu berhenti, ya, memberikan Anda pinjaman. Udah kata-ketir Anda, pasti gitu ya. Oke ya. Nah, salah satu pinjol yang sepertinya bangkrut ini adalah pinjol Samir, gitu ya. Anda mungkin Samir ini nggak terlalu terkenal seperti kredit pintar, kredit cepat, gitu ya, aku laku, gitu, karena baru, gitu, anak baru, gitu kan ya, anak baru tapi sudah dibully, gitu ya, sudah banyak yang galbay, gitu ya, ya. Bagi yang belum tahu, ada pinjol yang bernama Samir, gitu ya. Nah, pinjol ini pinjol legal, ya. Saya sudah cek kelegalitasnya di OJK, gitu ya. Nah, pinjol ini pinjol legal, gitu ya. Gimana? Ada yang sudah galbay di Samir? Ya, kalau udah ada, komen di bawah. Bang, saya galbay Samir 100 juta, bagus. Ya, sudah ya. Karena banyak korban, gitu. Lagi-lagi korban, lagi-lagi korban. Saya pernah bilang di video saya, karena apa? Korban ini, ya, kalau sudah terjadi satu, gitu ya, akan terus bertambah, gitu ya, gitu. Makanya kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini, oke ya kan, sudah ada korbannya, terus bertambah korbannya, gitu loh, ya kan. Nah, pada tahun 2019 ada artikel seperti ini, ya, bisa kita lihat di sini, 6 Maret tahun 2019, 90 hari nunggak fintech tak boleh lagi tagih nasabah. Isinya itu seperti ini. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya, pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Coba Anda bayangkan, ada sebuah perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat Indonesia, tapi setelah 90 hari nasabah itu gagal bayar, maka pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Nah, itu adalah bukti bahwa pinjol itu dianaktirikan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan Anda itu takut untuk gagal bayar di pinjol. Dan hal ini itu sudah diterbitkan pada tahun 2019 loh. Ya, ini berapa tahun yang lalu? Hampir 5 tahun yang lalu ya. Yang artinya hutang di pinjol itu auto lunas. Yang menginfokan hal tersebut langsung dari karyawan OJK-nya, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Bapak Hendrikus Pasagi mengatakan hal tersebut. Ya, nah pinjol tetap menagih, ya kan, walaupun memang sudah hangus. Jadi hal tersebut, hal yang krusial seperti ini itu dilupakan oleh kita ini, karena kita sangat sibuk dengan rasa takut kita. Ya, rasa takut kita itu lebih besar daripada kesadaran kita untuk fokus pada inti dari permasalahan galbay tersebut. Ya, kesadaran kita juga harusnya berfokus pada solusinya. Ya, bukan hanya pada ketakutannya saja. Nah, tadi tahun 2019, ya, kita langsung tarik ke tahun 2023. Ya, tahun 2023 dan tahun 2024. Ini ya, ini ada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023. Gitu. Nah, kita langsung cari asuransi. Jadi di nomor 6 berbunyi seperti ini. Pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika ada gagal bayar, silahkan dialihkan menggunakan asuransi, ya, yang artinya ya auto lunas. Ya, kita nggak usah berpikir yang ribet-ribet lah, ya kan. Di sini sudah jelas pengalihan resiko pendanaan dialihkan. Arti pengalihan resiko pendanaan di sini kan kalau galbay segera dialihkan ke asuransi. Nah itu ya auto lunas itu.
Ya kan? Nomor 7, nih ada lagi nih ya. Dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ini, ya, penyelenggara atau perusahaan pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, bagi Anda yang sudah galbay sampai hari ini, saya ucapkan selamat karena kita semua adalah orang yang bisa bertahan, survive dari malapetaka ini. Gitu ya. Nah, semoga kita tetap konsisten untuk selalu bertahan. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.